Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya Dr. Hilda dan pekerja di klinik pada hari ini. Sebelumnya Ibu ya, ada identitas terlebih dahulu harus diisi dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Hanum, Usianya berapa? 45, Iya, alamatnya di mana, Ibu? di Kauman. Ya, baik Ibu. Jadi pada hari ini akan dilakukan dua pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan motorik dan juga ada pemeriksaan koordinasi. Jadi kedua pemeriksaan ini tuh nanti akan dinilai kekuatan ototnya, juga untuk koordinasi dari gerak tubuh pada Ibu. Mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman, apakah berkenan? Iya. Ya, Ibu silakan tunggu sebentar ya Bu. Saya Iya. akan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama menggulung lengan baju sampai ke atas siku, kemudian menyiapkan sabun, handuk dan juga keran air, membuka keran air, kemudian membasahi kedua tangan, kemudian mengambil sabun, menggosok-gosokkan hingga bagian punggung tangan dan kelihatan jari, lalu bagian telapak tangan, lalu bagian punggung jari, ibu jari, kemudian bagian ujung jari ke telapak tangan, lalu membuka keran air, membasuh, menutup, mengeringkan tangan dengan handuk, satu handuk untuk satu tangan. Ya, sudah telah selesai. Jadi Ibu yang pertama yaitu untuk pemeriksaan kekuatan otot terlebih dahulu. Jadi, nah Ibu ini posisinya duduk, kemudian ya duduknya yang tegap, lalu tangannya Ibu silahkan bisa di depan seperti ini. Satu tangan terlebih dulu ya Bu, yang tangan kanan. Iya. Jadi nanti saya akan memberikan tahanan ke arah bawah pada bagian otot bahu di sini untuk menilai kekuatan. Yang pertama kekuatan otot sendi bahu terlebih dahulu. Nah, jadi nanti Ibu silahkan bisa ditahan ya Bu ke arah atas ya. Kemudian untuk yang tangan satunya lagi, ya kemudian nanti akan dinilai dari kekuatan ototnya. Lalu untuk selanjutnya masih sama Ibu, tangannya seperti ini. Lalu saya akan menggerakkan ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah Ibu seperti gerakan akan aduksi atau mendekati ke bagian tubuh. Iya, seperti itu. Untuk yang satunya lagi Bu, ya sudah. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada kekuatan otot sendi siku. Jadi tangannya bisa difleksikan seperti ini ke depan ya. Saya tangan pemeriksa satunya memegang pada bagian bahu, kemudian yang satunya lagi memegang di bagian pergelangan tangan. Jadi Ibu seakan-akan akan mengekstensikan ya Bu tangannya. Silakan, saya akan narik ke bawah ya. Kemudian untuk tangan yang satunya lagi juga ya. Nah, sudah. Kemudian masih sama Ibu untuk tangannya seperti ini lagi, tapi sekarang untuk posisinya yang berlawanan. Jadi saya akan mendorong ke arah sana ya Bu. Ya, satunya lagi. Ya, kemudian menilai kekuatan otot tangan pasien. Kemudian selanjutnya di bagian pergelangan tangan, kekuatan otot sendi pada pergelangan tangan. Tangannya bisa seperti ini Bu. Satu dulu aja ya, tangan yang kanan terlebih dahulu. Jadi yang pertama posisi untuk fleksi dari pergelangan tangan. Saya akan memberikan tahanannya dari bagian atas ya Ibu ya, atas ke bawah, maksudnya ke arah bawah. Ya, kemudian yang satunya lagi juga sama. Ya, kemudian selanjutnya juga masih sama Ibu, silakan tangan pergelangan ya, tangannya dikepalkan, lalu akan diberikan tahanan dari bawah ke atas. Ya, yang satunya lagi. Ya, baik. Selanjutnya untuk kekuatan otot dari sendi jari tangan seperti ini ya, pada bagian ini terlebih dahulu ya. Lalu dipegang di bagian tangan pemeriksa, memfiksasi pada bagian pergelangan tangan dari penderita atau pasien. Kemudian saya penderita seperti akan mengekstensikan dari bagian jari tangannya. Jadi saya akan mengarahkan ke bawah ya Bu. Ya, untuk yang satunya lagi juga sama. Ya, lalu selanjutnya untuk gerakan yang ke arah sebaliknya, yaitu gerakan seperti akan memfleksikan jari tangan. Ya, difiksasi juga. Kemudian setelah itu selanjutnya yaitu penilaian kekuatan otot untuk yang di bagian otot tungkai. Jadi Ibu silahkan bisa berbaring ya Bu. Berbaring dulu. Jadi yang pertama yaitu untuk menilai kekuatan otot pada sendi panggul. Nah, ini nanti akan diangkat-angkat ya Bu, permisi ya. Jadi untuk kakinya pertama diangkat terlebih dahulu. Nah, jadi saya akan memberikan tahanannya ke arah bawah. Jadi nanti Ibu bisa menahannya sambil ke arah fleksikan di bagian sendi panggul ya. Untuk yang satunya lagi juga sama Ibu. Ya, kemudian lalu gerakannya satunya yaitu dinilai untuk yang arah berlawanannya. Jadi saya memberikan ke arah atas ya, satunya lagi
seperti gerakan akan memfleksikan ya Bu. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kekuatan otot sendi lutut. Jadi bisa difleksikan terlebih dahulu untuk ininya, lutut kakinya ya diangkat sedikit. Lalu pemeriksanya akan memegang pada bagian pergelangan kaki. Kemudian Ibu seperti akan mengekstensikan ya. Kemudian selanjutnya yang satunya lagi bisa ya. Baik, kemudian selanjutnya untuk gerakan yang sebaliknya silakan bisa ditekuk lagi, difleksikan lagi Ibu. Ya, lalu Ibu gerakannya seperti akan memfleksikan pada bagian ya lututnya. Kemudian selanjutnya ya baik. Lalu selanjutnya yaitu di bagian telapak kaki ya. Jadi Ibu gerakannya seperti dorsofleksi. Ya, plantar fleksi maksudnya seperti ini. Jadi nanti satu kaki terlebih dahulu tidak Bapak Ibu. Jadi nanti saya pemeriksa akan menggerakkan ke arah kranial dengan satu tangannya itu memfiksasi pada bagian pergelangan kaki. Ya, baik seperti itu. Kemudian untuk yang satunya lagi, lalu di sini untuk dinilai kekuatan ototnya. Kemudian untuk arah sebaliknya yaitu tetap difiksasi lalu akan dorong ke bagian bawah ya atau ke arah kaudal. Nah iya, kemudian untuk pemeriksaan kekuatan ototnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan untuk trofi otot ya Bu, karena ibunya sudah tiduran. Jadi selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan trofi otot pada bagian tungkai bawah terlebih dahulu. Jadi di sini permisi ya Bu, diangkat terlebih dahulu. Nah jadi di sini tuh akan dilihat dari sebelumnya itu diinspeksi terlebih dahulu dari otot-otot tungkainya ya. Kemudian juga nanti di sini akan dipalpasi untuk dilihat ada tidaknya atrofi otot seperti ini. Nah, iya. Kemudian silakan Ibu bisa duduk terlebih dahulu di sini ya. Nah, duduk terlebih dahulu lalu akan dilakukan inspeksi untuk yang bagian ekstremitas atas. Bisa digulung dulu Bu mungkin lengannya di bagian ekstremitas atas dari mulai bahu sampai ke bagian pergelangan tangan. Nah, posisi tangannya seperti ini Bu, lurus ke depan ya. Nah iya, jadi setelah diinspeksi di bagian bahu dan juga ekstremitas, lalu juga jangan lupa di bagian wajah juga. Dan di sini akan dipalpasi terlebih dahulu untuk mengetahui ada tidaknya dari atrofi otot itu tadi ya, dari bagian bahu sampai ke pergelangan tangan, kemudian sampai bagian otot tenar, hipotenar juga interosseus. Nah, ya Ibu pemeriksaan kekuatan ototnya sudah selesai. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan koordinasi. Yang pertama itu bisa berdiri terlebih dahulu Ibu. Jadi di sini ada yang bisa kesini saja Ibu ya. Ada pemeriksaan namanya Fukuda Stepping Test. Jadi nanti pemeriksaannya adalah Ibu bisa meluruskan kedua tangannya di depan seperti ini, mengekstensikan ya. Kemudian nanti Ibu bisa melakukan gerakan jalan di tempat. Nah, nanti saya akan berdiri di belakang Ibu dan juga di samping Ibu untuk menjaga-jaga apabila Ibu terjatuh. Jadi tangannya saya akan seperti inilah. Nanti jalan di tempat sebanyak kurang lebih 50 langkah dengan mata yang dipejamkan. Dan Ibu tidak memakai alas kaki ya. Ya, sebentar Ibu. Nah, ya. Silahkan Ibu mungkin bisa dimulai untuk jalan di tempat ya Bu. Kurang lebih 50 langkah sambil dipejamkan matanya. Nah, iya baik. Ya, sudah cukup. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan gaya berjalan. Jadi nanti ini saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Silahkan mungkin bisa duduk terlebih dahulu. Jadi nanti Ibu bisa berjalan kurang lebih 10 meter seharusnya, tapi karena di tempatnya terbatas jadi tidak apa-apa. Jadi gaya berjalannya itu seperti berjalan biasa seperti ini. Lalu nanti Ibu bisa memutar atau berputar posisinya. Nanti di situ saya akan menilai untuk dari arah gerak lengannya, kemudian cara memutarnya, kemudian dari arah gerak kakinya. Silakan bisa berjalan dari sini dulu boleh Ibu, nanti ke sana. Iya, seperti itu ya. Kemudian langsung ya jalan dulu Bu. Ya, lalu berputar ke arah sini. Nah, ya baik, sudah di sini untuk dinilai, sudah Ibu dinilai untuk dari posisi kanan dan juga sisi kiri dari tubuh pasien. Lalu selanjutnya pemeriksaan tes Romberg. Nah, pemeriksaan tes Romberg ini kakinya pasien berdiri di atas alas yang datar, kemudian kakinya tidak menggunakan alas kaki dan dirapatkan seperti ini ya Bu. Lah, untuk kedua tangannya itu disilangkan ke depan dada.
Jadi disalurkan ke depan dada, kemudian ibu bisa berdiri seperti ini selama 20 detik dengan mata yang terbuka terlebih dahulu. Lalu tangan saya akan di samping untuk berjaga-jaga apabila pasiennya ini jatuh atau mungkin miring ke salah satu sisi. Ya, sudah 20 detik. Kemudian selanjutnya diobservasi untuk yang 30 detik, yaitu dipejamkan matanya. Ya, Bu ya. Sekarang 30 detik dipejamkan matanya. Ya, selama 30 detik juga. Ya, kemudian jika sudah, lalu selanjutnya yaitu untuk tes Romberg yang dipertajam. Posisinya tetap sama, posisi tubuhnya tidak berubah, namun untuk kaki satunya, kaki kanan atau kiri terserah, jadi diarahkan ke arah depannya, yaitu dengan cara tumitnya menempel pada bagian ibu jari yang lainnya ya, seperti itu, bagus. Kemudian untuk tangannya disilangkan di bagian sini. Lalu ibu bisa melakukan ini selama 20 detik terlebih dahulu. Saya akan menjaga di belakangnya juga. Jadi posisi tangan pemeriksa juga dijulurkan ke samping kanan dan kiri pasien selama 20 detik dengan mata yang terbuka terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya masih sama ya Bu, gerakannya seperti itu juga tadi. Sekarang selama 30 detik dan matanya dipejamkan. Nah, iya, saya akan kembali lagi ke sini. Ya, selama 30 detik. Kemudian jika sudah, ya sudah, Ibu silahkan bisa duduk dulu lagi ya Ibu ya. Sekarang pemeriksaannya sambil duduk. Nah, untuk tes yang selanjutnya yaitu tes pas pinting test. Jadi nanti saya akan meletakkan jari telunjuk saya di depan seperti ini. Lah Ibu jarinya itu bisa seperti ini ya Bu, lurus ke atas. Ini saya cantumkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini Bu. Nah, untuk satu-satu ya tangannya seperti ini. Nanti posisi jari saya tidak akan berpindah-pindah. Dilakukan pertama dengan membuka mata terlebih dahulu, lalu selanjutnya dengan mata yang tertutup. Bisa untuk tangan kanannya terlebih dahulu Bu. Ya. Ya. Baik, selanjutnya untuk tangan yang satunya. Ya. Ya, kemudian silakan bisa dipejamkan matanya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya untuk tangan satunya lagi. Ya. Nah, ya, baik, sudah. Jika sudah, lalu selanjutnya yaitu untuk tes telunjuk hidung. Jadi untuk tes telunjuk hidung tadi posisinya sama, jadi bedanya nanti jari saya ini akan bergerak-gerak Bu. Jadi akan lebih dekat atau lebih jauh, kemudian kecepatannya akan bertambah atau tidak. Nanti di sini akan dinilai untuk dari tingkat akurasi gerakannya, lalu kehalusannya, lalu ada tremor atau tidak. Nanti posisinya itu dilakukan dengan pertama itu dari hidung kemudian ke sini. Coba dicontohkan lebih dahulu ya. Ke hidung kemudian ke sini. Iya, seperti itu ya Bu ya. Tapi nanti saya akan bergerak-gerak. Ya, silakan bisa dimulai. Ya. Nah, ya sudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan untuk yang ini rapid alternating movement. Jadi Ibu tangannya di sini seperti ini, lalu digerakkan seperti ini untuk supinasi pronasi seperti ini secara cepat ya Bu. Nah, ya, silakan bisa digerakkan. Jadi di sini untuk menilai juga untuk kecepatannya, kemudian juga akurasi gerakannya, juga kehalusannya. Ya sudah cukup Ibu. Untuk pemeriksaan terakhir yaitu tes tumit lutut. Silakan bisa berbaring terlebih dahulu. Nah, untuk yang terakhir yaitu ini permisi ya Bu, dibuka terlebih dahulu ya ke atas. Jadi nanti ini pada bagian tumitnya yang kaki kanan terlebih dahulu diarahkan ke lutut, kemudian diarahkan sampai ke pergelangan kaki seperti ini. Silakan diulang-ulang. Ya, silakan Bu. Nah, sudah bisa diganti untuk kaki yang satunya lagi. Nah, ya lagi Bu. Ya, baik, sudah selesai. Silakan bisa duduk kembali Bu. Ya, baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi selama selesai pemeriksaan kita lebih dahulu harus sudah selesai. Jadi pemeriksaan ini gunanya adalah untuk mengatur untuk pemeriksaan keseimbangan dan juga motorik, lalu kekuatan otot juga. Begitu Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.